Halo semuanya, sawadee-krap. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kita selalu berharap bahwa di bulan Desember ini akan memberikan kabar baik bagi kita yang sedang mencari keadilan, bagi almarhumah Ibu Tuti dan juga almarhumah Amel. Mudah-mudahan si tersangkanya akan segera terungkap di bulan ini di tahun 2021. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai beberapa hal. Salah satunya adalah mengenai keterangan dari 3 saksi yang sudah memang lama diperiksa, sudah termasuk ke dalam 55 saksi yang telah diperiksa, tapi media massa baru mengetahuinya beberapa hari terakhir ini aja. Ketiga saksi tersebut mengatakan bahwa di tanggal 17 dan juga 18 malam dan juga paginya, itu mereka melihat 5 sosok yang terdiri dari 3 perempuan dan juga 2 pria yang sedang berada di depan rumah dari Ibu Tuti dan juga Amel. Nah, kemungkinan besar 3 perempuan, 2 diantaranya itu adalah kedua korban ya, Ibu Tuti dan juga Amel sendiri. Karena ada beberapa keterangan misalnya bajunya dan sebagainya itu mengarahnya ke mereka begitu. Lantas siapa dong Anja? 1 perempuan dan juga ada 2 pria di sana. Siapakah mereka begitu? Kemungkinan besar begini ya, kalau aku menganalisa dari sejumlah media massa yang ada di sini, sudah kemungkinan besar pertama mereka adalah orang yang tidak asing kan ya, karena kalau sudah jam malam seperti itu, apalagi juga ditemukan nasi goreng, ada dugaan mereka makan, ada dugaan juga mungkin Amel yang membeli atau dibawa nasi gorengnya, dan ada dugaan juga bahwa yang memakan nasi goreng tersebut bukanlah Amel karena ada profiling yang menurut Pak Yosep, karakteristik Amel tuh kalau makan nasi goreng bukan seperti itu, karena di lokasi kejadian kita nggak tahu apakah nasi gorengnya itu yang dibungkus dengan nasi bungkus seperti biasa itu dicopot atau tidak, tapi profilingnya kemungkinan besar bukan seperti Amel yang mengkonsumsi nasi goreng tersebut. Nah, kemudian apa yang bisa kita bahas dari yang pertama ini? Bagian pertama adalah mengenai ketiga orang sosok tersebut malam hari itu. Yang kedua nanti adalah tentang kesulitan terbesar apa sih yang saat ini membuat tim penyidik masih belum percaya diri gitu kan ya, sangat terlalu hati-hati untuk mengumumkan siapakah tersangkanya. Nah, yang pertama kemungkinan besar adalah hal yang sangat tidak masuk akal kalau di jam 12 malam tersebut, mendekati 12 malam tersebut, orang yang datang adalah bukan orang yang dikenal. Ya, orang dikenal ini bukan berarti dia adalah orang yang berhubungan erat dengan keluarga gitu. Ya, bisa jadi keluarga, bisa jadi teman kerja, teman kantor, ini ada banyak kan ya, atau juga teman biasa atau siapapun yang pasti sudah dikenal. Ini linear dengan temuan dari olah TKP di tanggal 18 Agustus tidak ditemukan kerusakan pintu. Jadi kemungkinan besar 3 orang tersebut adalah yang sudah sangat dikenal dari kedua korban. Nah, tapi kan juga kita melihat dari foto-foto yang beredar di sosial media, teman-teman yang sudah kirim ke Instagramku foto-foto dari kedua jenazah pada saat ditemukan oleh tim Inavis di tanggal 18 Agustus itu kan kondisinya sangatlah babak belur dan juga mengerikan. Dan kalian juga tahu hasil otopsi pertama mengatakan kedua korban itu meninggal karena hantaman benda tumpul. Jadi kan benda tumpul aja bisa mengakibatkan kematian kan, artinya sangatlah kuat sekali dan banyak percikan darah dan benjolan-benjolan luar biasa di situ kan ya. Nah, kita sebagai manusia biasa kita kayaknya nggak mungkin deh kalau orang yang mengenal kita punya hubungan emosional tapi tega melakukan hal seperti itu, kayaknya agak kecil kemungkinannya. Tapi mungkin saja ketiga orang yang memang karena kedatangannya kan dekat dengan waktu kematian pertama ya. Kalau waktu kematian pertama itu kalau di hasil otopsi pertama dinyatakan sekitar setengah 12-an malam. Tapi kan Dokter Hastri mengatakan memang beliau mengkoreksi waktu kematian dari kedua korban, dan kemungkinan besar menurut aku sih ya dengan yang sudah aku bahas di video sebelumnya mengenai ini adalah mungkin sekitar jam 2-an pagi. Let's say mungkin jam 1, jam 2, jam 3 itu kan mendekati dengan waktu kematian. Jadi agak sedikit naif kalau kita bilang itu nggak ada hubungannya anjas 3 orang yang datang malam itu mungkin aja nggak ada hubungannya. Agak sedikit naif sih kalau dibilang nggak ada hubungannya. Kemungkinan besar ada hubungannya di situ karena berdekatan dengan waktu kematian itu sih. Nah, sudah dikenal kemudian melihat kondisi korban yang begitu parah, aku sih secara pribadi kayaknya nggak mungkin deh kalau si pelakunya ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan perasaan gitu dengan kedua korban. Tapi mungkin aja orang-orang yang dikenalnya ini fungsinya mereka adalah yang membantu. Maksudnya membantu seperti apa? Membantu ini maksudnya membukakan pintunya, kemudian yang membersihkan kedua jenazahnya. Karena juga seperti di video sebelumnya aku bahas bahwa jenazah Amel itu dibersihkannya terlalu sangat bersih sekali, yang itu menggambarkan masih ada kayak rasa iba, rasa kasihan seperti itu.
Mungkin kalau untuk eksekusi kemungkinan besar bukanlah orang-orang yang punya hubungan emosional, tapi mungkin yang memiliki hubungan emosional yang dikenal dengan mereka dengan dekat itu adalah yang membantunya saja. Itu adalah pendapatku secara pribadi ya tentang kasus ini sendiri, tentang 3 orang tersebut siapa saja. Terus kendala-kendala apa Anjas menurut kamu nih yang menjadi kesulitan terbesar dari tim penyidik sekarang? Kenapa sih kok tim penyidik sudah banyak nih saksi 55 diperiksa, alat bukti juga sudah banyak yang tersebar di media massa, tapi kok masih belum ada nama-namanya siapa aja yang tersangka? Apakah pelakunya sebegitu profesionalnya kah? Ataukah tim penyidiknya yang kurang begitu lihai? Untuk menjawab ini tentunya aku tidak bisa kan ya, karena ya fakta, action talks harder than words gitu. Kita harus melihat faktanya seperti apa. Faktanya sudah lebih dari 3 bulan, tapi tim penyidik belum menemukan siapakah tersangkanya. Ya, bisa jadi kedua hal tersebut yang menjadi alasannya. Tapi kalau aku melihat dari data-data yang tersebar di media massa, aku sudah kumpulkan di sini ada beberapa, ada 3 diantaranya menurut aku kenapa kasus ini terus menjadi pelik gitu kan ya. Pertama adalah karena menurut aku ada keterangan saksi, karena pemeriksaannya sudah belasan kali, ada satu saksi pun yang diperiksa sudah 16 kali begitu kan ya. Pemeriksaan berkali-kali dan juga waktu panjang dengan jumlah yang sangat banyak sekali, 55 orang begitu. Kemungkinan besar dari saksi tersebut ada yang saling tuduh A, B, C, D, kemudian ada saksi juga yang merubah-rubah keterangannya, misalkan begini, ada saksi A gitu, pada saat awal-awal kasus ini muncul, saksi ini memberikan laporan yang ditulis dalam BAP, saksi ini menuduh bahwa ada A, B, C, D yang datang malam itu, kemudian tiba-tiba BAP tersebut dianulir, dibatalkan, dikatakan, saya salah ngomong. Nah, sebenarnya kesalahan ngomong ini aja sudah memberikan kecurigaan luar biasa. Ada apa ini kok tiba-tiba salah mengomong gitu. Nah, tapi tentunya aja pada saat tim penyidikan mendapatkan laporan BAP, menerima laporan seperti itu, yang tertulis dalam BAP kan tidak percaya 100% ya. Harus di cross check dengan berbagai alat bukti yang memang sudah ada sendiri. Nah, saksi yang berubah-berubah ini menurut aku juga menjadi salah satu kendalanya. Karena semakin banyak berubah, semakin banyak juga hal yang harus di cross check. Kalau saksi A udah ngomong A, kemudian dirubah menjadi C, artinya yang di cross check ya A dan juga C sama tim penyidik. Tapi kalau saksinya tidak pernah berubah, hanya ngomong A, ya kemungkinan besar yang di cross check adalah bagian A. Tapi kalau saksinya berubah A, kemudian B, kemudian C, ya semuanya pasti akan di cross check. Itu dari satu saksi, dan itu pun hanya dari satu hal. Dan dengan pemeriksaan sudah banyak banget, udah belasan kali ke sejumlah saksi, itu kan juga pasti ada poin-poin yang banyak diperiksa. Dan keterbatasan aku melihat dari tim penyidik juga kayaknya kenapa salah satu alasan kenapa ini diambil alih ke Polda Jawa Barat, karena mungkin di Polda Jawa Barat peralatannya lebih lengkap untuk peralatan mungkin secara teknologi dan juga laboratorium, kemudian juga tim penyidiknya, analisnya mungkin lebih banyak, jadi SDM-nya akan jauh lebih banyak. Itu sih menjadi alasan kenapa ini dilimpahkan ke Polda Jawa Barat sendiri. Nah, kedua adalah keterangan saksi tidak masuk akal, ada dugaan bohong. Kenapa? Ya, seperti aku bilang di awal tadi, saksi kan ada beberapa saksi yang aku nilai, tidak hanya, ini hanyalah penilaianku aja ya, apakah ini sama dengan di BAP, tentunya kita tidak tahu. Karena kenapa Anjas bisa bilang begini, ada beberapa saksi yang berbicara di media massa pun, kemudian diralat, kemudian dirubah. Itu yang di media massa loh, yang tidak ada hubungannya dengan BAP. Apa kabar dengan yang di BAP? Kalau di media massa yang boleh dibilang tidak linear dengan hasil yang ada di BAP, di berita acara pemeriksaan saja, sejumlah saksi merubah-rubah keterangannya. Apa kabar dengan di BAP? Aku yakin banget pasti tim penyidik pusing banget ini. Tiba-tiba dirubah, tiba-tiba ganti, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Cross-checknya harus lebih banyak lagi, dan ini akan pastinya memakan waktu yang sangat panjang, dan untuk mengetahui mana yang benar, mana yang framing. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah memang kita tidak pungkiri bahwa pelaku, tersangka ini ada pelaku, dalang kemungkinan, terus juga ada orang yang membantu dan orang yang mengetahui. Dan dalangnya menurut aku mereka sangat cukup knowledgeable untuk hal-hal yang sifatnya adalah menghilangkan jejak dari tubuh manusia, kemudian juga tentang BTS itu tentang sinyal handphone, dan terakhir adalah tentang rekaman CCTV. Menurut aku mereka bukanlah ahli di bidang forensik, tapi mereka cukup punya persiapan untuk melakukan eksekusinya ini. Kalau dibilang ada dugaan bahwa
kayaknya awalnya kasus ini tuh tidak ada rencana untuk dieksekusi bunuh aja. Mungkin hanya ditakut-takuti, hanya untuk mengancam, kayaknya agak kecil kemungkinan itu ya guys ya. Karena menurut aku ini jelas-jelas adalah pembunuhan berencana ya. Dengan mulusnya eksekusinya, ini kemungkinan besar sudah jelas pembunuhan berencana. Terus kalau memang ini adalah hal yang tidak sengaja, kayaknya agak sedikit kecil kemungkinan, karena kalau memang tidak sengaja, kok bagaimana dia tahu bagaimana menghilangkan jejak sidik jari, jejak-jejak tertentu yang ada di lokasi kejadian, walaupun masih ada yang ditemukan, karena mungkin buru-buru, tidak teliti, masih ada ya sejumlah jejak yang ditinggalkan oleh si pelaku, ataupun juga orang yang membantu di lokasi kejadian. Terus juga ada dugaan menurut aku, kenapa tim penyidik kesulitan untuk meng-cross-check dengan data-data dari BTS, dari alat bukti lainnya, misalnya yang bersifat laboratorium, beserta juga BAP, berita acara pemeriksaan, karena ada kemungkinan bahwa si pelaku dan juga dalangnya yang kemungkinan besar hadir pada saat eksekusi itu, mereka ini sengaja tidak membawa handphonenya. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin adalah hal yang wajar ya, kita kan bukan expert di bidang ini. Jadi beberapa waktu lalu aku bilang bahwa handphone itu bisa untuk mengecek titik koordinat, kemudian juga mengecek aktivitas data. Maksudnya handphone di sini ya bisa menggunakan nomor IMEI-nya, bisa melalui providernya. Memang kalau untuk mengetahui lokasi itu setahu aku kita menggunakan providernya ya itu adalah yang aku tahu sendiri. Tapi kalau untuk mengetahui IMEI itu ya ada banyak hal, data-data yang bisa kita ambil di situ, misalkan seperti aktivitas handphonenya ngapain aja, titik lokasi juga banyak ya. Karena kita bukan ahli di bidang yang BTS, tapi paling tidak dari satu nomor IMEI ataupun juga nomor handphone tersebut ada beberapa data yang bisa diambil. Pertama adalah lokasinya di mana aja, aktivitas handphone itu ngapain aja. Nah, dari situ kan akan berhubungan nanti diintegrasikan dengan waktu kematian. Nah, aku menduga bahwa di kasus ini tim orang-orang yang melakukan eksekusi ini, mereka sepertinya tahu akan knowledge ini, makanya mereka tidak membawa alat telekomunikasinya. Makanya tim penyidik kayaknya agak kesulitan ini. Kok ditemukan jejaknya dia di sini, tapi kok di data lainnya, handphone yang dia miliki, lokasinya tidak berada di tempat kejadian. Ini ada apa? Nah, makanya ada dugaan-dugaan ke situ. Makanya dibutuhkan juga cross-check dengan CCTV ataupun juga hal lainnya. Well, kita nggak tahu apakah ini akan segera terwujud di tahun 2021 ini. Kita melihat siapakah tersangkanya. Dan kalau menurut pendapat aku, harusnya sih bisa ya di tahun 2021 ini. Tapi kalau tahun ini tidak bisa terwujud, ya bagaimana lagi? Tim penyidik sudah melakukan yang terbaik. Karena memang aku juga melihat sepertinya para pelaku juga sedang berjuang ya untuk mempertahankan kasus ini agar tidak terungkap. Tapi kita berdoa, karena menurut aku kebenaran itu seperti angin, pasti walaupun ditutupi dari lubang manapun, ada lubang kecil sedikit pun, itu pasti akan segera terbongkar semuanya. Selalu ingat, ada sebuah pepatah bilang bahwa ada 3 hal di dunia ini yang tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Pertama adalah matahari, kedua adalah bulan, dan ketiga adalah kebenaran. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan komentar kalian dan like juga, dan follow Instagramku di Anjas di Thailand, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.